Legenda Ular Ndaung. Cerita dari Provinsi Bengkulu. Pada zaman dahulu, pada sebuah puncak gunung yang terletak di wilayah Bengkulu, hiduplah seekor ular raksasa. Oleh masyarakat setempat, ular raksasa tersebut dikenal dengan nama Ular Ndaung. Legenda tentang Ular Ndaung dimulai dari kisah seorang perempuan tua dan 3 orang putrinya. Mereka menempati sebuah rumah sederhana di pinggiran hutan tidak jauh dari gunung tempat Ular Ndaung bersemayam. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, keluarga tersebut mengandalkan ladang yang ada di belakang rumah mereka. Sayangnya, di keluarga yang miskin itu, hanya wanita tua dan putri bungsunya yang rajin bekerja. Putri pertama dan kedua ternyata anak-anak yang pemalas. Suatu hari, wanita tua itu jatuh sakit. Seorang tabib desa dipanggil dan segera memeriksanya. Ibu kalian menderita sakit yang parah. Aku bisa meramu obatnya dari beberapa akar tanaman di hutan. Hanya saja, akar-akar tanaman obat tersebut harus direbus dengan bara abadi yang ada di kawah puncak gunung sana. Sekarang, siapakah di antara kalian yang berani mengambil bara abadi itu? Aduh, maafkan aku, Ibu. Mana berani aku mengambil bara api di kawah gunung. Aku juga tidak berani, Ibu. Di puncak gunung itu bersemayam ular raksasa. Bagaimana jika aku dimakan ular itu? Demi Ibu, aku siap berangkat mengambil bara abadi. Ibu, doakan aku supaya selamat. Ternyata justru putri bungsu yang berani berangkat mengambil bara abadi tersebut. Sebelum berangkat, putri bungsu tidak lupa mencium tangan ibunya dan memohon didoakan agar selamat. Kedua kakaknya terkejut dan terheran-heran melihat adik mereka. Sedangkan sang tabib terlihat kagum dan bangga pada putri bungsu wanita tua itu. Sang putri bungsu berjalan mendaki ke puncak gunung. Segala rintangan ditempuhnya demi mencari obat untuk kesembuhan ibunya. Setelah berhasil mencapai puncak gunung, putri bungsu yang kelelahan beristirahat dengan duduk bersandar di sebuah batang pohon yang besar. Ketika sedang melepas lelah, batang kayu besar tempat putri bungsu bersandar tiba-tiba bergerak. Putri bungsu yang terkejut segera menjadi ketakutan melihat kayu besar tempat bersandar ternyata seekor ular raksasa. Ular raksasa tersebut memperhatikan putri bungsu dengan seksama. Lidahnya menjulur dan mengeluarkan suara desisan yang sangat menakutkan. Apakah ular raksasa tersebut marah dan akan memakan putri bungsu? Wah, siapakah kau? Dan kenapa ada di puncak gunung ini? Putri bungsu kemudian menceritakan tentang penyakit yang menimpa ibunya. Ular Ndaung merasa sedih mendengar cerita si putri bungsu. Tanpa terasa, Ular Ndaung meneteskan air mata. Putri bungsu merasa terharu melihat Ular Ndaung meneteskan air mata mendengar ceritanya. Tenang saja, putri bungsu. Aku akan membalikan bara abadi itu. Kan tidak mungkin kamu turun ke bawah sana. Terima kasih, Ular Ndaung. Meskipun ular, tapi ternyata kamu sangat baik hati dan tidak jahat. Ular Ndaung segera turun ke dalam kawah mengambil bara abadi. Sedangkan putri bungsu mengamati dari bibir kawah. Tiba-tiba terdengar ledakan dari dalam kawah. Asap putih menjadi sangat tebal sehingga putri bungsu tidak bisa melihat Ular Ndaung. Ular, apakah kamu baik-baik saja? Berkali-kali putri bungsu memanggil Ular Ndaung, tetapi tidak ada jawaban. Putri bungsu pun menjadi sangat cemas. Ketika putri bungsu dilanda kecemasan, tiba-tiba terlihat Ular Ndaung merayap dari bawah kawah
menembus asap putih yang tebal. Tubuh ular daung penuh dengan keringat. Syukurlah engkau selamat, ular daung. Aku sangat mengkhawatirkanmu. Kalau cuma masuk ke dalam kawah itu perkara kecil. Saya gitu loh. Tetapi bagaimana dengan bara abadinya? Apakah engkau berhasil membawanya? Ini dia. Wah, kamu hebat. Kalau begitu, bolehkah aku membawanya? Aku ingin sekali ibuku cepat sembuh. Setelah aku memberikan bara abadi ini, maukah engkau kembali ke sini? Kenapa aku harus kembali ke sini? Aku ingin menikah denganmu. Bagaimana ya? Aku bingung harus menjawab apa. Baiklah, mana mungkin ular menyeramkan sepertiku menikah dengan gadis cantik sepertimu. Terimalah bara abadi ini. Semoga ibumu cepat sembuh. Ular, aku akan segera pulang untuk mengobati ibuku. Setelah ibuku sembuh, aku akan segera kembali ke sini. Wah, benarkah? Terima kasih, Putri. Aku sangat bahagia. Sesampainya di rumah, kakak-kakaknya terkejut melihat putri bungsu selamat. Mereka bertanya macam-macam, tetapi putri bungsu segera memanggil tabib untuk membuat ramuan obatnya. Setelah ramuan siap, wanita tua tersebut langsung meminumnya. Sungguh mujarab ramuan tersebut. Wanita tua itu langsung sehat seketika. Sungguh luar biasa. Tuhan menurunkan penyakit sekaligus obatnya. Meskipun kita butuh perjuangan untuk mendapatkan obat tersebut. Terima kasih putriku. Engkau telah mempertaruhkan keselamatanmu sendiri demi mendapatkan obat untuk ibumu. Bungsu, ceritakanlah, bagaimana kamu bisa selamat dari ular daung itu? Putri bungsu menceritakan semua kejadian yang dialaminya selama di puncak gunung bersama ular daung. Ibunya dan tabib merasa takjub dan bangga dengan keberanian putri bungsu. Jadi, setelah ini kamu akan kembali ke gunung dan menikah dengan ular daung? Mana mungkin manusia menikah dengan ular? Sudahlah, yang terpenting adik kalian sudah berhasil mendapatkan bara abadi tersebut. Dan sekarang dia harus memenuhi janjinya kepada ular daung. Putri bungsu pun kembali ke puncak gunung dan menemui ular daung. Malam harinya, putri bungsu sangat terkejut melihat keanehan yang terjadi pada ular daung. Ular yang sangat besar dan menyeramkan tersebut berubah menjadi sosok lelaki tampan. Kakanda, siapakah engkau sebenarnya? Adinda, aku sebenarnya adalah pangeran di kerajaan ini. Namaku Pangeran Abdul Rahman Alamsyah. Ular daung yang ternyata adalah Pangeran Abdul Rahman menceritakan bahwa dirinya dikutuk menjadi ular raksasa oleh pamannya. Sang paman sangat menginginkan menjadi raja, sehingga harus menyingkirkan Pangeran Abdul Rahman Alamsyah yang merupakan putra mahkota. Jika malam hari, aku memang kembali ke wujud asli sebagai manusia. Tetapi jika pagi tiba, aku akan berubah lagi menjadi ular raksasa. Aku akan menikahi Adinda jika sihir ini sudah benar-benar musnah. Keesokan harinya, wanita tua dan kedua anak perempuannya pergi ke puncak gunung untuk melihat kabar putri bungsunya. Karena berjalan pelan, mereka baru sampai ke puncak gunung setelah malam tiba. Sesampainya di puncak gunung, mereka terkejut melihat si putri bungsu bersama seorang lelaki tampan, bukan dengan seekor ular. Putriku, siapakah lelaki yang bersamamu? Putri bungsu menceritakan tentang siapa sebenarnya ular daung yang selama ini ditakuti oleh warga di sekitar gunung tersebut. Syukurlah putriku, ini anugerah dari Yang Maha Kuasa, karena selama ini engkau sangat berbakti kepada ibu. Ketika malam telah larut,
kedua kakak putri bungsu yang merasa iri ternyata merencanakan sesuatu. Melihat ibu, adiknya, dan Pangeran Abdul Rahman telah tidur, mereka berdua diam-diam membakar kulit ular milik Pangeran Abdul Rahman Alamsyah. Mereka mencoba memfitnah adiknya dengan meletakkan abu bekas kulit ular tersebut di dekat si putri bungsu. Pagi harinya, Pangeran Abdul Rahman Alamsyah yang baru bangun terkejut melihat kulit ularnya terbakar habis. Anehnya, bukannya sedih atau marah, Pangeran Alamsyah justru sangat gembira. Dia segera membangunkan si putri bungsu. Adinda, bangun. Ada apa, Kanda? Apakah Adinda yang membakar kulit ularku? Bukan, Kanda. Bukan aku yang melakukannya. Syukurlah, jika ada orang yang dengan rela membakar kulit ularku, maka aku benar-benar telah terbebas dari sihir itu. Kedua kakak si bungsu yang mendengar hal tersebut menjadi sangat menyesal. Mereka pun mengaku telah melakukannya. Setelah terbebas dari sihir, Pangeran Abdul Rahman Alamsyah segera kembali ke istana dan mengusir pamannya. Pangeran Abdul Rahman Alamsyah menikahi si putri bungsu dengan pesta besar-besaran. Pangeran Abdul Rahman Alamsyah kemudian dinobatkan menjadi raja, menggantikan pamannya yang jahat.